Shalom Joel Kids. Wah, senang sekali ya Kak Yanti bertemu dengan adik-adik kembali di ibadah online Joel Kids. Kak Yanti percaya kalian semua sehat, diberkati Tuhan dan happy. Ya, semua tersenyum karena Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amin. Nah, hari ini kita perlu mengucap syukur dengan Tuhan ya. Walaupun mungkin beberapa kalian belum bisa ibadah offline di gereja, tapi kita bersyukur kita masih bisa beribadah bersama-sama secara online di rumah masing-masing. Tetap miliki kerinduan, aku mau berjumpa dengan Tuhan. Maka dia akan hadir, walaupun kalian di kamar, di ruang tamu, dimanapun kalian berada, Tuhan akan datang menjumpai setiap kita. Dan dia akan memberikan berkatnya buat kita. Oke, yuk. Tadi kita sudah semua sama-sama memuji Tuhan dengan luar biasa. Kita sudah melihat drama yang ajaib juga. Kalian dengarkan ceritanya. Doa Tuhan, ini ceritanya maksudnya apa? Biar aku belajar sesuatu. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi. Siap buat belajar firman? Kalau yang siap, siapkan catatannya, siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya. Dengar baik-baik. Jangan ada yang makan, jangan ada yang main games. Kita akan belajar firman sama-sama. Ya, ayo kita mulai. Siapa yang masih ingat? Sekian bulan ini, beberapa minggu ini kita belajar tentang apa? Ada? God's visitation. Artinya apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Siapa yang di sini sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kak Enti percaya banyak tangan-tangan yang diangkat. Senang enggak berjumpa dengan Tuhan? Pasti senang. Kenapa? Karena ada sesuatu yang ajaib saat kita berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada yang biasa-biasa saja saat kita berjumpa dengan Tuhan, enggak ada. Kita belajar dari Alkitab, ada tokoh yang bernama Sakeus. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dia diselamatkan, dia dan seluruh isi keluarganya. Ada perempuan yang sakit pendarahan. Dia datang dan ketemu dengan Tuhan. Akhirnya dia disembuhkan adik-adik. Dia tidak tetap dalam keadaan sakit. Tapi dia menerima kesembuhan. Minggu yang lalu, ayo masih ingat enggak? Kak Clarissa menceritakan seorang tokoh yang bernama Saulus. Dia orang yang sangat jahat. Dia membunuh banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi saat dia di tengah jalan, dia berjumpa dengan Tuhan. Dia terima satu keselamatan yang luar biasa. Namanya diubah menjadi Paulus. Dan dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Dia jadi rasul yang ajaib. Memberitakan Yesus di mana-mana. Tidak cuma di Asia, ya, tapi keluar dari Asia. Dia beritakan tentang Yesus. Pasti ada sesuatu yang ajaib terjadi saat berjumpa dengan Tuhan. Hari ini kita juga akan belajar satu hal lagi. Apalagi yang terjadi saat kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, kita akan belajar dari siapa ya tokoh ini. Coba kalian bisa tebak. Aku tinggal di sebuah negeri dengan sangat nyaman. Wah, mulai tahu nih. Mulai tahu. Bisa ditulis di komen ya. Siapa tokoh ini? Tapi Allah menyuruh aku keluar dari negeri itu. Dan aku gak ngerti jalannya ini lewat mana. Ya, sudah tahu semua. Siapa? Abram. Yang kelak namanya diubah menjadi Abraham. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Allah menjumpai Abram. Kita semua tahu ceritanya. Kak Yanti percaya kalian sudah puluhan kali mungkin, belasan kali mungkin dengar cerita tentang Abram. Dan kita akan belajar nanti apa ya yang terjadi dengan Abram setelah dia dijumpai oleh Tuhan. Ya, ayo kita akan belajar bersama-sama. Buka Alkitabnya di Kejadian 12. Ya, kita tahu bahwa Abram punya seorang bapak. Nah, dia jalan bersama dengan ayahnya ke negeri yang Tuhan janjikan. Namanya apa? Kanaan. Dia jalan dan akhirnya menetap di kota yang bernama Haran. Di kota Haran ini, ayah dari Abram meninggal dunia. Wah, Abram bersedih dong, papanya meninggal. Tapi tidak selesai di situ. Tuhan datang lagi menjumpai Abram. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Tuhan ngomong apa? Abram, keluarlah dari negeri ini. Tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapamu, pergi ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba nih Kak Enti mau tanya, kira-kira kalau adik-adik gimana? Kalian sudah enak, nyaman tinggal di kota Semarang. Tiba-tiba Tuhan bilang, misalnya namanya Stephen. Hey Stephen,
Kamu harus pergi dari kota Semarang. Pergi ke kota yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia berkata, loh Tuhan, aku harus ke kota mana? Pergi dulu. Bingung ya kalau zaman sekarang, aduh aku harus ke Jakarta atau ke Surabaya. Sama mungkin dengan Abram. Dia dikatakan, kamu pergi ke tanah yang kutunjukkan kepadamu di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ingat adik-adik, zaman dulu belum ada maps. Kalau hari ini kita mau kemana ya? Dari Semarang mau ke Jakarta. Wah tinggal lihat maps, kita sampai ke kota Jakarta. Tapi zaman dulu, aduh Tuhan ini ke tanah Kanaan ini lewat mana? Belok kanan atau belok kiri atau lewat mana ya? Abram hari demi hari jalan dengan Tuhan. Dan Abram taat loh adik-adik. Ketika Tuhan menjumpai Abram, dia berkata pergi. Abram taat. Dan di perjumpaan ini, Tuhan memberikan janjinya yang luar biasa. Yang pertama, dikatakan apa? Aku akan memberkati engkau. Wah, siapa yang mau diberkati Tuhan? Saya. Kita mau diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua apa? Aku akan membuat namamu masyhur. Enak ya, namanya terkenal gitu ya. Zaman-zaman sekarang banyak orang pengen jadi apa? Selebgram, biar apa? Biar terkenal. Ini janji Tuhan buat Abram. Aku akan membuat namamu masyhur. Kemudian janjinya apa lagi? Engkau akan menjadi berkat. Dia akan menjadi berkat buat semua orang di sekitarnya. Dan Tuhan ngomong apa lagi? Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Berarti kalau kita memberkati Bapak Abraham, kita juga diberkati. Tapi Tuhan juga ngomong, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Wah, Bapak Abraham disayang banget sama Tuhan. Orang yang jahati Abraham, dia juga dikutuk loh nanti sama Tuhan. Kemudian apa? Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, janji Tuhan buat Abram luar biasa. Tapi adik-adik, sejak Tuhan memberikan janjinya, apakah itu langsung menjadi kenyataan? Apakah detik itu juga Abram menjadi bangsa yang besar? Enggak. Hari itu Abram belum punya anak satu pun. Abram mungkin bisa ngomong, bagaimana aku bisa jadi bangsa yang besar? Anak pun aku enggak punya. Ternyata dari Tuhan menjumpai Abraham, dia memberikan janji-janjinya. Ada butuh waktu untuk membuat janji itu menjadi kenyataan. Pertanyaan yang di awal tadi, kenapa Tuhan harus menjumpai Abram? Kenapa? Karena Tuhan punya masa depan yang indah buat Abram. Tuhan punya masa depan yang cerah buat Abram. Abram mungkin waktu itu kalau tetap tinggal di Haran, ya dia akan tinggal seperti biasa, mungkin bekerja, seperti biasa adik-adik. Tapi begitu dia harus keluar ke tanah Kanaan, Tuhan punya satu masa depan yang luar biasa buat Abram. Tuhan punya satu destiny yang indah buat Abram. Tapi ada sebuah perjalanan yang harus Abram lalui untuk dia menerima semua janji Tuhan. Ada perjalanan yang harus Abram lewati untuk sampai semua janji Tuhan menjadi kenyataan. Sekarang kita mau belajar ya, apa saja yang Abram lakukan sampai janji Allah menjadi kenyataan buat Abram dan keluarga. Masih mau belajar? Tetap duduk yang manis, tetap dengarkan baik-baik. Jangan ditinggal kemana-mana ya, kita akan lanjutkan lagi. Oke? Oke, kita lanjutkan lagi ya, kita belajar lagi ya. Tadi kita sudah belajar bahwa janji Tuhan buat Abram itu, keren banget. Tuhan akan memberkati, akan membuat namanya masyhur, dan Abram akan menjadi berkat buat orang yang lain. Nah, tapi sejak dari janji Tuhan ada, sampai Abram menikmati semuanya, enggak instan adik-adik. Enggak langsung janji dikasih langsung nih dapat, enggak. Butuh sebuah yang namanya waktu. Butuh sebuah action dari Abram melakukan sesuatu. Hari ini kita akan belajar apa aja yang Abram lakukan setelah dia terima janji Tuhan. Tuhan punya janji nanti ada masa depan yang indah di tanah Kanaan. Negeri yang dijanjikan, negeri yang indah. Tapi ada sesuatu yang harus Abram lakukan. Kita akan belajar yang pertama. Di Kejadian 12 ayat yang keempat dikatakan apa? Abram kemudian mengajak istrinya dan juga Lot keponakannya ikut bersama-sama Abram untuk pergi ke tanah Kanaan.
Abraham enggak mager loh. Enggak terus, oh iya terima kasih Tuhan buat janjimu yang luar biasa, terima kasih. Terus dia cuman santai, dia wah tapi Kanaan jauh, udahlah aku enggak usah ke sana, aku di sini aja. Enggak loh adik-adik, Abraham bergegas, dia berkemas-kemas, dia jalan ke tanah Kanaan. Lewat mana? Enggak tahu. Ingat ya tadi Kak Enti bilang kan enggak ada maps ya. Jadi dia cuma tanya Tuhan ini harus kemana? Oh lurus, Abraham lurus, oh ke kanan. Dia jalan ke kanan menuju ke tanah Kanaan. Abraham taat, dia bergerak. Tidak seperti zaman sekarang, mulai ada kata-kata mager. Apa itu ya? Malas gerak, maunya di rumah gitu ya, nonton YouTube, apa segala macam, tidak mau kemana-mana. Ayo ke gereja, males ke gereja, aku ibadah online aja. Tapi waktu ibadah online, apa sungguh-sungguh? Enggak juga, malah ditinggal main game gitu ya. Ketika disuruh, ayo bantu melayani, kamu bisa main drama kan? Males aku nanti enggak bisa untuk acting. Gak mau. Cuman mager pengennya di rumah. Dan berkata, oh janji Tuhan pasti jadi. Adik-adik, ada satu hal yang harus kita lakukan. Taat yuk. Tuhan nyuruh kita apa yuk lakukan. Seperti Abraham dia jalan ke tanah Kanaan. Hal yang kedua, apa yang Abraham lakukan? Ketika dia berjalan, dia mungkin sudah malam gitu ya, capek. Dia berkemah di suatu tempat. Abraham tidak pernah lupa membangun mezbah. Kenapa kok Abraham harus membangun mezbah, adik-adik? Mezbah adalah sebuah sarana buat Abraham bisa ketemu dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Tuhan ini aku harus kemana lagi? Aku harus jalan lewat mana lagi? Yang tidak ada musuh. Perjalanan Abraham ke tanah Kanaan banyak loh musuhnya. Dia harus ngalami ada kelaparan. Dia ngalami banyak orang yang tidak suka dengan dia. Banyak hal yang Abraham lewati. Tapi dia bangun mezbah dengan Tuhan. Adik-adik, zaman dulu orang mau ketemu Tuhan harus bangun mezbah. Kalian tahu gambar mezbah? Batu yang disusun. Berarti ketika Abraham mau berdoa dia harus susun batu. Kemudian dia letakkan kambing atau domba. Di atasnya dia persembahkan korban. Dia nyembah Tuhan. Hari-hari ini bagaimana kalau kita mau ketemu Tuhan? Apakah kita perlu ngumpulin batu dulu? Disusun? Perlu kita beli kambing dulu dari pasar? Terus kemudian dibakar? Enggak loh adik-adik. Kita cuma butuh lutut. Berlutut berdoa nyembah Tuhan. Tapi hari-hari ini banyak di antara kita sudah tidak lagi mau bangun mezbah dengan Tuhan. Kita cuma sibuk dengan semua kegiatan-kegiatan kita. Dan kita malas bangun mezbah. Zaman dulu Abraham dia harus ambil batu, batunya enggak cuma satu loh. Banyak, sampai bisa naruh 1 ekor kambing mungkin. Atau domba di atas mezbah itu. Capek mau berdoa aja harus capek dulu. Enggak kayak sekarang. Yuk berdoa, kita cuma butuh duduk, kita berlutut, kita angkat tangan nyembah Tuhan. Ada acara Joel Kids yang baru ya, Power of Worship. Berapa banyak yang ikut sih? Ngapain itu cuma nyanyi-nyanyi nyembah Tuhan. Banyak di antara kita sudah enggak lagi mau bangun mezbah. Kita mulai sibuk, daripada ikut Power of Worship, mending aku nge-game nih, gameku lagi seru. Tapi apa yang didapat? Akhirnya kita akan lemah dengan kita cuma main games. Tapi saat kita menyembah, ada satu kekuatan yang luar biasa. Kenapa Abraham bisa kuat jalan sampai ke tanah Kanaan? Dia selalu bangun mezbah demi mezbah. Dimanapun dia sampai, dia bangun mezbah. Di tanah yang mungkin enggak oke, banyak musuh, dia tetap bangun mezbah. Kenapa? Dia mau ketemu Tuhan. Abraham mau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Abraham mau punya keintiman dengan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan bisa menyebut Abraham sebagai sahabatku. Siapa yang di sini sudah jadi sahabatnya Tuhan? Seorang sahabat, dia kasih tahu loh apa yang akan terjadi. Ingat cerita Sodom dan Gomora? Ketika Tuhan sudah marah dengan kota ini, Tuhan akan hancurkan kota ini. Apa yang dilakukan? Tuhan tidak langsung menghancurkan, tapi dia ngomong ke Abraham, sahabatnya. Sampai akhirnya kita tahu semua, tidak ada 10 orang yang menyembah Tuhan di kota Sodom. Dan akhirnya tetap Sodom dan Gomora dimusnahkan. Tapi keponakannya Abraham selamat, Lot beserta anak-anaknya selamat. Yuk adik-adik hari-hari ini bangun mezbah dengan Tuhan.
Bangun mezbah keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga apa yang Abraham lakukan? Ketika dia bangun mezbah, dia panggil nama Tuhan. Abraham tidak panggil nama yang lain. Ketika dia berdoa, dia akan terus menyebut nama Allahku. Tuhan, tolongi aku. Dia tidak memanggil orang yang menurut dia hebat. Dia sudah tidak punya bapak. Bapaknya sudah mati. Yang dia punya hari itu cuma Tuhan. Yang dia punya hari itu cuma Allah. Hari-hari ini nama siapa yang kalian panggil? Ketika kalian butuh pertolongan, masihkah kalian berseru, Tuhan tolong aku? Atau misalnya nih, Kak Yanti lagi butuh, aku butuh ngedit sesuatu nih. Nggak lagi, Tuhan tolong aku mau belajar. Tapi dengan gampang kita bilang, Kak Stevi tolong aku. Wah, Kak Stevi datang bantuin, beres. Wah Tuhan, ya udah nggak perlu sih, Kak Stevi kan lebih cepat daripada minta pertolongan Tuhan buat belajar. Hari-hari ini nama siapa yang masih kalian panggil? Saat kalian butuh pertolongan, Mama tolongi aku. Mama kalian datang. Saat kalian sakit, masihkah kalian bersuruh Tuhan sembuhkan aku? Atau kalian berkata, Pak dokter sembuhkan aku, kasih aku obat yang banyak supaya aku sembuh. Nama siapa yang masih kalian panggil? Nama siapa yang masih jadi yang nomor 1 dalam hidup kalian? Kak Yanti berdoa hari ini biar nama Tuhan tetap jadi satu-satunya nama yang ajaib. Nama Yesus nama yang paling ajaib buat kalian panggil. Karena namanya nama yang luar biasa. Amin. Ada 3 hal yang kita belajar dari Abraham. Yang pertama dia taat. Dia jalan ke tanah Kanaan. Yang kedua dia bangun mezbah. Ayo bangun mezbah. Bangun mezbah. Sebentar pun, Kak aku cuma bisa doa 5 menit, enggak apa-apa. Ayo bangun mezbah. Kak aku enggak bisa kalau doa sendiri Kak. Aku nanti ngantuk, ikut power of worship. Setiap hari, Hari apa yo? Hari Rabu. Ikut doa nyembah Tuhan. Bersama teman-teman di sini, bersama kakak-kakak. Apalagi bangun persekutuan dengan Tuhan, baca Alkitab. Yang ketiga, panggil nama Tuhan. Jangan sampai orang lain, orang yang kalian anggap hebat, menggantikan Tuhan dalam hidup kalian. Amin. Dan janjinya Amsal 23 ayat 18 berkata apa? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Siapa yang percaya punya masa depan di tangan Tuhan? Kita punya masa depan yang ajaib. Walaupun hari-hari ini kita ngalami yang tidak enak, tetap percaya kita punya masa depan yang ajaib di tangan Tuhan. Ingat, ada hal yang harus kita kerjakan. Terus bangun keintiman dengan Tuhan. Terus miliki kerinduan Tuhan, aku mau berjumpa dengan Tuhan. Aku mau ketemu dengan Tuhan. Aku mau terus mengalami Tuhan dalam setiap hari-hari hidupku. Amin. Yuk, punya kerinduan yang sama ya. Aku mau terus berjumpa dengan Tuhan. Biar Tuhan kunjungi aku. Dan aku juga berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Maka ada kekuatan demi kekuatan yang Tuhan alirkan, yang Tuhan berikan buat hidup kalian. Adik-adik, tadi kita sudah belajar sama-sama. Di dalam Tuhan ada masa depan. Masih ingat Amsal 23 ayat yang ke-18 tadi berkata apa? Karena masa depan sungguh ada. Tidak ada kata-kata mungkin ada. Enggak, sungguh ada. Dan harapannya tidak akan hilang. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan itu tidak pernah mengecewakan. Asal apa? Yuk percaya terus kepada Tuhan. Tadi kita sudah belajar dari Abraham. Dia terus panggil nama Tuhan. Dia nggak panggil nama yang lain. Dia terus bangun mezbah. Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia punya satu kedekatan yang indah dengan Tuhan. Sampai Tuhan sendiri ngomong, ini sahabatku. Siapa yang hari ini mau jadi sahabatnya Tuhan? Seperti Abraham. Amin. Kayak dipercaya. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Kita mau tetap percaya, aku percaya apapun yang hari-hari ini sedang aku hadapi, masa depanku tetap indah. Orang lain mau bilang apa tentang hidupku, berkata jelek tentang aku, tapi aku tetap percaya masa depanku ada dalam tangan Tuhan. Datang ke Tuhan, sang penulis hidup kita. Amin. Jangan datang ke orang, dia akan mengecewakan kita. Dia bisa membuat kita tambah sedih. Tapi datang ke Tuhan. Dia yang punya masa depan setiap kita. Yuk sekarang semua tutup Alkitabnya. Ada sebuah lagu yang akan kita nyanyikan yang berkata, Engkau Tuhan
yang mendengar setiap doaku. Doa apa yang hari ini sedang kalian naikkan? Berapa banyak di antara kita yang berkata, Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau. Tuhan, aku mau berjumpa dengan Engkau. Tuhan, Dia yang mendengar setiap doa kita. Dan Dia yang pegang masa depan kita. Bagian kita cuma percaya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Biar lagu ini jadi doa setiap kami Tuhan. Biar lagu ini jadi doa setiap kami. Katakan sama-sama, Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Engkau Tuhan yang aku andalkan, yang ku andalkan. Masa depanku di tangan-Mu. Ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Kita akan nyanyikan lagu ini lagi. Benar-benar katakan keluar dari hati kita, Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Setiap doaku. Kau Tuhan yang ku andalkan, yang ku andalkan. Masa depanku di tangan-Mu. Katakan ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Katakan lagi, ku percaya. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau yang punya akan hidup kami. Engkau yang punya akan masa depan setiap kami Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu. Padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu doa kami hari ini, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Satu doa kami hari ini Tuhan, kami mau tetap andalkan Engkau dalam hidup kami. Kami mau terus panggil nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang sudah menulis masa depan dalam hidup kami. Engkau yang sudah menciptakan yang baik atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan, terus berikan dalam hati setiap kami satu kerinduan. Kami mau berjumpa terus dengan Engkau. Kami mau punya hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Kami mau punya hubungan yang dekat dengan Engkau. Biar hati kami melekat dengan Engkau Tuhan.
Kami percaya Tuhan, saat hati kami melekat dengan Hati-Mu, Engkau Tuhan yang terus berbicara atas hidup kami. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah khawatir, karena kami mau tetap percaya bahwa Engkau menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar itu terus berbicara dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan, amin.